Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi marilah kita satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hari baru pemberian-Mu. Kami mensyukuri keberadaan kami saat ini, dan kami mensyukuri hidup anugerah pemberian Tuhan yang boleh kami jalani pada saat ini. Saat ini kami rindu untuk berteduh di bawah sabda Tuhan, sebab kami percaya sabda-Mu senantiasa mengandung makna yang menanti untuk kami petik dan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab kami percaya sabda-Mu adalah terang yang memandu jalan kehidupan kami, dan berilah Roh Kudus-Mu ada pada hati pikiran setiap kami, sehingga taburan sabda Tuhan menumbuhkan daya kekuatan dalam hidup setiap kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita renungkan sepetik firman Tuhan dari Matius 9 ayat yang ke-9. Injil Matius 9 ayat 9 yang berkata kepada kita demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Saudara yang terkasih, pernahkah kita menatap orang lain yang kita jumpai dengan penuh perasaan iba? Pernahkah kita menatap orang dengan iba, dengan penuh belas kasih? Atau pernahkah kita mengasihani orang yang kalau dilihat-lihat hidupnya itu sebenarnya enak? Pernah nggak sih kita mengasihani orang yang hidupnya enak? Dan inilah yang terjadi dalam sepenggal firman Tuhan yang kita baca ini tadi, bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang lewat dan dia melihat seseorang yang sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Berarti orang itu adalah seorang pemungut cukai yang pada saat itu sebenarnya kondisinya secara pekerjaan baik, sejahtera, dan dia melihat orang itu menatapnya dengan penuh tatapan belas kasih. Dan karenanya Yesus memanggil orang itu dan mengajaknya untuk ikutlah aku. Saat itu saudara, Matius sedang duduk mengerjakan pekerjaannya. Dia sedang melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, dan kondisi hidupnya sebagai pemungut cukai baik-baik saja. Dan di situ Yesus melihatnya dengan mata yang penuh dengan belas kasihan, mata yang penuh dengan kasih dan rahmat. Dan dia berkata kepada Matius supaya mengikuti dia. Dan di situ Matius segera menanggapi, segera membuat pilihan, dan beranjak pergi untuk mengikuti Yesus. Jadi dari ayat ini kita menyoroti 3 kata: duduk, melihat, dan bangkit. Saudaraku, dan di sini kita mendapati kisah bagaimana Matius dipanggil oleh Tuhan dari kehidupannya mula-mula untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi rasul bagi Kristus. Perubahan hidup yang besar dialami oleh Matius ini bermula dari Yesus yang menatapnya dengan penuh belas kasihan. Kendati menurut ukuran manusiawi, menurut ukuran orang pada umumnya, nggak perlu dikasihani, ya sudah punya pekerjaan, sudah enak. Tetapi Yesus melihat sesuatu dalam diri Matius yang belum terpuaskan oleh hal yang mungkin saat ini memuaskan dirinya. Yang itu adalah untuk mengabdikan hidup kepada Kristus. Dan karenanya Matius tidak berpikir panjang, tidak berpikir berulang-ulang. Dia langsung mengambil sebuah lompatan iman, terus segera beranjak dari tempatnya sekarang saat itu dan pergi mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karenanya dari bacaan ini Matius mengalami Allah dalam diri Yesus sebagai Allah yang penuh dengan belas kasihan. Pertanyaannya saudara, bagi kita saat ini, seperti apakah Allah bagi kita? Allah macam apa yang kita alami dalam hidup ini? Bagi Matius, Allah adalah seorang pribadi yang menatapnya dengan penuh belas kasihan, memanggilnya dengan lembut,
mengajaknya untuk mengalami suatu perubahan besar dalam hidupnya. Akhirnya, sejarah mencatat Matius sebagai salah satu murid dan rasul Tuhan Yesus Kristus memberikan dampak besar bagi kekristenan, yaitu dengan menuliskan kitab Injil Matius ini. Inilah pengalaman hidup Matius. Dan apa pesan Tuhan bagi kita pada saat ini? Yang pertama adalah, mari kita mengalami Allah sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasihan, kerahiman, dan kemurahan. Dan kedua, kita juga diajak untuk senantiasa melihat orang lain dengan penuh kasih, dengan penuh kemurahan. Sebab demikianlah Allah melihat manusia, dan dengan kacamata yang sama kita juga diajak untuk melihat. Kiranya ini menjadi perenungan kita pada hari ini. Kiranya kita terus mengalami Allah sebagai Allah yang murah kasih. Amin. Kita berjumpa di lain kesempatan lagi. Tuhan memberkati.